Baik, Bapak yang, tentunya yang, kami hormati seluruh, pimpinan Komite 1 dan, para anggota, izinkan saya menyampaikan beberapa hal tadi sudah disampaikan poin-poin yang akan menjadi concern Bapak dan Ibu, para anggota, Komite 1, DPD RI, dan juga sekaligus saya juga ini menyapa Pak Kepala, BKN dan hadirin sekalian. Kan saya, menyampaikan paparan, karena hari ini kami diminta untuk, beberapa isu yang sudah disampaikan. Eee, Kami ingin menyampaikan Bapak dan Ibu, pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPD karena selama ini baik dari menteri yang sebelumnya, karena sebelumnya saya adalah Sekretaris Menteri Pendagangan Aparatur Negara. Jadi, kami, mempunyai kolaborasi yang sangat baik antara Kementerian PAN dengan DPD. Jadi kami, sudah lama mempunyai, hubungan yang sangat baik dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pimpinan, dari Komite 1 DPD RI di dalam membangun, birokrasi untuk mencapai tujuan pembangunan. Menurut kami, kolaborasi antara, Kemenpan RB dengan DPD tentunya merupakan faktor yang sangat penting untuk membangun, kolaborasi birokrasi yang, lebih efektif. Eee, Kami juga melalui diskusi-diskusi yang telah dilakukan Bapak dan Ibu sekalian dengan anggota Komite 2 DPD RI, kita telah merumuskan beberapa hal strategis termasuk yang tadi sudah disampaikan oleh, pimpinan, Komite 1. Terutama, untuk mencapai tujuan, pembangunan nasional. Namun demikian, izinkan kami untuk, melaporkan, perkembangan terkini dari upaya-upaya yang telah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu, khususnya yang kaitan dengan masalah reformasi birokrasi, transformasi manajemen ASN, dan juga terkait dengan masalah, penataan non-ASN. Sebagaimana yang, diminta kepada kami, melalui undangan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPD RI, Komite 1 DPD RI yang saya hormati, ada beberapa hal yang, kami sampaikan, ada 7, isu yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenai rencana strategis Kemenpan RB tahun 2025-29, kemudian juga perkembangan reformasi birokrasi di daerah, manajemen ASN dan digitalisasi, pengadaan ASN tahun 2024 dan penataan non-ASN. Yang kelima berkaitan dengan masalah kesejahteraan. Yang keenam pembinaan ASN ke IKN dan 7 pengisian jabatan struktural ASN oleh, TNI dan, Polri. Pertama kaitannya dengan, rencana strategi Kementerian PAN RB dapat kami laporkan, pimpinan yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, dalam kerangka kerja presiden terpilih dengan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, terdapat 8 misi Astacita dan 17 program prioritas serta 8 hasil terbaik atau quick wins, dan Kementerian PAN RB secara spesifik, mendapatkan tugas terhadap satu misi Astacita, yaitu Asta yang ketujuh untuk memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Jadi kita, dapat Astacita ketujuh untuk memperkuat reformasi birokrasi. Kementerian PAN RB juga sedang proses penyusunan rencana strategis untuk tahun 2025-29 dan masih memfokuskan kepada reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan, birokrasi yang lebih kapabel dan berkinerja tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut kami, tentunya ingin, ada beberapa hal yang akan kami fokuskan. Pertama adalah, mewujudkan organisasi atau kelembagaan yang lebih agile, kolaboratif, dan akuntabel. Ini sehubungan dengan, ada perubahan, jumlah dari kementerian dari 34 menjadi 48 kementerian pada, periode kabinet, Merah Putih. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan masalah percepatan transformasi digital pemerintahan, dan tentunya ini akan, terus kami lakukan karena memang tidak ada pilihan lain selain kita melakukan perbaikan di dalam tata kelola pemerintahan, yang berbasis digital. Yang ketiga adalah, kaitannya dengan memajukan penyelenggaraan manajemen pegawai ASN yang berdasarkan sistem merit. Kemudian, terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas inklusif dan terpenuhinya rekomendasi dari OECD ini kami masukkan karena memang,
kebetulan juga, kita sedang, menjadi, sedang berusaha menjadi ya, menjadi anggota OECD. Nah, sasaran-sasaran tadi yang kami sampaikan tentunya akan kami jabarkan di dalam program-program yang lebih mengarah kepada kondisi-kondisi yang lebih spesifik. Dengan demikian, organisasi, rancangan Resa itu tentunya akan sangat bersifat dinamis, mengikuti arah dinamika kebijakan nasional yang akan ditetapkan. Dan karena kami masih menunggu penetapan, RPJMN-nya. Bapak Ibu yang, pimpinan dan anggota DPD RI yang saya hormati, Kementerian Pan-RB, tentunya untuk kaitannya dengan masalah perkembangan reformasi birokrasi di daerah, eee, telah melakukan evaluasi reformasi birokrasi pada kementerian, lembaga, dan daerah pada pemerintah daerah dari 508 kabupaten kota yang dievaluasi, 53,15% Pemda memiliki nilai indeks RB baik ke atas. Namun hasil baik tersebut masih terkonsentrasi di, Jawa dan Bali. Dan 38,6% Pemda di luar Jawa dan Bali masih, yang memiliki indeks minimal baik. Jadi secara umum reformasi birokrasi Bapak dan Ibu sekalian selama 10 tahun terakhir menunjukkan hasil dan dampak yang sangat positif. Hal ini ditunjukkan dengan capaian indeks RB pada KL dan Pemda yang menunjukkan tren peningkatan diikuti dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan realisasi penggunaan produk dalam negeri. Selanjutnya, Bapak Ibu pimpinan anggota DPR izinkan saya menyampaikan laporan kaitannya dengan masalah manajemen ASN dan digitalisasi, birokrasi. Dalam upaya memperkuat digitalisasi manajemen ASN, saat ini Kementerian Pan-RB dan BKN sedang fokus dalam menginteroperabilitaskan berbagai layanan pengolahan ASN dalam satu portal, yaitu dengan nama Smart ASN. Layanan ini yang akan diintegrasikan meliputi layanan yang berkaitan dengan perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, budaya kerja, pengawasan, kinerja, talenta, kompetensi, sampai dengan penghargaan. Jadi dari gambar ini Bapak dan Ibu bisa melihat itu adalah layanan-layanan dari, kepegawaian yang akan kita integrasikan dan ini sudah, mulai kita, lakukan soft launching dan masih dalam, proses, eee launching terbatas untuk, kita uji cobakan kepada para pegawai. Jadi kami berharap bahwa nanti layanan-layanan seluruh pegawai di seluruh Indonesia dapat dilaksanakan secara digital. Kemudian kaitannya dengan pengadaan ASN dan, penataan non-ASN, pada tahun 2024 pemerintah akan mengarahkan pengadaan CASN pada 4 hal penting, yaitu pertama, fokus pada pengadaan ASN di sektor pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan. Yang kedua adalah mengoptimalkan penyelesaian masalah-masalah tenaga non-ASN. Yang ketiga yaitu merekrut talenta-talenta baru, lulusan fresh graduate. Dan yang keempat adalah mengurangi rekrutmen untuk jabatan yang terdampak oleh transformasi digital. Dan di tahun 2024 ini, pemerintah akan merekrut lebih dari 1,2 CASN yang terdiri dari calon PNS atau CPNS dan calon PPPK dengan rincian sebagaimana Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam paparan maupun dari bahan yang sudah kami sampaikan. Hmm, Dari sini kita akan lihat bahwa kita akan total CPNS yaitu formasinya ada 248.970 untuk pusat 114.546 formasi dan untuk daerah 134.424 dan untuk PPPK itu yang diusulkan dari pemerintah daerah adalah sebanyak 1.017.967. Nah, kemudian, Bapak dan Ibu izinkan juga saya menyampaikan, dasar hukum daripada pengadaan, ASN tahun 2024, selain yang disampaikan oleh Ibu pimpinan DPD RI, Ibu, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, bahwa memang dengan kita sudah ada dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN dan terima kasih atas dukungannya bahwa memang kami sekarang sedang berjuang untuk menyelesaikan peraturan pemerintah.
Peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN sudah di meja presiden, mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa ditandatangani oleh beliau karena sudah dalam proses paraf. Jadi sudah tidak ada masalah sehingga, tinggal nanti bagaimana pelaksanaan dari peraturan pemerintahnya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan PP nomor 11, Junto PP nomor, 17 tahun 2020 serta PP nomor 49 tahun 2018 tentang PPPK, dan kami juga sudah menerbitkan, peraturan Menpan nomor 6 tahun 2024. Dan untuk pengadaan ASN ini ada beberapa keputusan Menpan yang kita sudah disesuaikan, eee kaitannya dengan untuk penilaian-penilaian baik untuk PNS maupun PPPK, terutama untuk kaitannya dengan nilai ambang batas, kemudian persyaratan dan mekanisme dan lain sebagainya sudah kami, keluarkan pula. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam layar bisa Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa saat ini, kami sudah, mencantumkan mengenai, bagaimana tahapan pengadaan CPNS untuk tahun 2024. Saat ini, untuk yang CPNS sudah pada tahap, SKB atau seleksi kompetensi bidang. Pengumuman hasil seleksi direncanakan pada pertengahan bulan Januari tahun 2025 dan akan dilanjutkan dengan tahap usulan penetapan nomor induk pegawai dan pengangkatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing instansi pada bulan Maret 2025. Dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa animo masyarakat untuk, mendaftar CPNS sangat tinggi. Jadi terdapat 3.572.660 pendaftar yang submit lamaran untuk memperebutkan 248.970 formasi. Jadi, animonya memang, cukup tinggi. Nah, kemudian, Kementerian Pan-RB selanjutnya juga akan fokus untuk melakukan penataan non-ASN sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ASN, di mana di pasal 66 bahwa, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan, sejak undang-undang ini ditetapkan, maka instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jadi undang-undang memang sudah, melarang, pengangkatan lagi tenaga non-ASN sejak diundangkannya, undang-undang, ASN ini. Hmm. Berdasarkan, selanjutnya, Bapak Ibu pimpinan, berdasarkan hasil pendataan, tahun 2022. Total tenaga non-ASN adalah 235.355, 1.092 dan selebihnya memang sudah ada yang sudah kita selesaikan dan tenaga administrasi ternyata, menjadi, pegawai dengan presentasi terbesar yang diikuti dengan tenaga pendidik, tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Secara garis besar, penataan non-ASN, saat ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20, bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang Nomor 7 untuk mengisi kebutuhan PPPK atau pegawai dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi, memperjelas status kepegawaian tenaga non-ASN dan mengangkat tenaga non-ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam seleksi CASN untuk tahun 2024, pada seleksi PPPK formasi 100% akan diberikan untuk tenaga non-ASN. Jadi ini mekanismenya seperti tadi yang disampaikan ada pelamar prioritas P1 tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komite mengenai P1 guru, D4 bidan, kemudian XHK-THK2, yang ketiga ada tenaga non-ASN dan, yang terdata database BKN tersisa 1,7 dan yang terakhir adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan tidak dapat mengisi lowongan formasi maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPK paruh, waktu. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tahapan pengadaan, PPK-nya, jadwalnya yang sudah kami sampaikan. Nah, saat ini tahapan seleksi untuk P3K itu adalah sampai kepada tahapan seleksi kompetensi yang akan direncanakan selesai pada Desember tahun 2024.
Dan berdasarkan statistik, pelamar seleksi calon P3K tahap pertama 2024 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah formasi, terutama pada jabatan guru dan tenaga teknis. Hal ini menunjukkan bahwa seleksi akan berlangsung secara kompetitif. Dan berdasarkan tren sejak 2017, formasi CASN pada tahun 2024 merupakan formasi terbesar selama 10 tahun terakhir. Banyaknya jumlah formasi berbanding lurus dengan jumlahnya banyak pelamar. Jadi saat ini, pelamar sekitar 5.629.000 ribu lebih. Bapak dan Ibu sekalian, eee, evaluasi terhadap pengadaan CASN untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa beberapa tantangan yang signifikan di antaranya keterbatasan anggaran yang menghambat pembukaan formasi dan ketidaksesuaian kualifikasi pelamar dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatasi tantangan ini tentunya perlu koordinasi antar kementerian untuk mencari solusi atas permasalahan anggaran. Tadi juga sudah disampaikan mengenai 30% dari eh, Undang-Undang HKPD. Selain itu juga, terkait dengan tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama dapat mengikuti seleksi tahap 2, sementara tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan 2 akan dipertimbangkan untuk menjadi PPK paruh waktu. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan masalah kesejahteraan ASN. Jadi terdapat beberapa komponen, penghargaan dan pengakuan yang diberikan kepada pegawai ASN untuk menjadikan ASN lebih termotivasi untuk menjamin kebutuhan hidupnya. Penghargaan ini tentunya tidak terbatas pada gaji dan upah, tapi juga mencakup berbagai aspek lain seperti tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, pengembangan diri dan lainnya. Secara khusus bagi ASN yang bekerja dan mengabdi di daerah 3T akan diberikan insentif dalam bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah terhadap pengabdian yang telah diberikan. Jadi khusus untuk yang daerah 3T. Kaitannya dengan pembinaan IKN, Bapak Ibu sekalian, dalam rencana pembinaan ke IKN tentunya kami akan berpedoman kepada arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau telah menetapkan beberapa target penting seperti pelaksanaan paripurna tahun 2008 dan pelantikan Presiden 2009 di IKN. Ini dapat kami sampaikan bahwa pada saat ini mengingat terjadi perubahan kementerian Kabinet Merah Putih dari 34 dan menjadi 48, tentunya merubah konstelasi eh, perencanaan yang sudah disiapkan. Karena perencanaan yang sudah disiapkan itu adalah untuk, kementerian yang lama dan ini kementerian-kementerian yang baru saat ini sedang melakukan penyesuaian-penyesuaian, melakukan adjusting terhadap, organisasi dan, para pegawai, yang akan mengisi kementerian yang baru. Kemudian kaitannya dengan masalah pengisian jabatan susulan ASN yang diisi oleh TNI dan Polri, Undang-Undang ASN telah mengatur pengisian jabatan ASN, TNI dan Polri secara resiprokal. Secara umum pengisian jabatan dari TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu dan pada instansi pusat tertentu saja. Jabatan ASN ini harus diisi oleh talenta terbaik dari TNI dan Polri. Kesetaraan jabatan juga tentunya menjadi konsiderasi di dalam pengisian jabatan antara ASN, TNI, dan Polri. Pimpinan dan anggota Komite 1 DPD RI yang saya hormati, demikian penjelasan kami terkait rencana strategis Kementerian PAN-RB serta beberapa isu dalam reformasi birokrasi, manajemen ASN, dan pengadaan ASN. Keberhasilan birokrasi tentunya tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dan masukan konstruktif dari Bapak dan Ibu sekalian. Semoga melalui kerjasama yang baik ini, kita dapat mewujudkan birokrasi efektif dan berkelas dunia demi kesejahteraan rakyat. Beli onde-onde di Jalan Semanggi. Pulangnya mampir ke Bekasi. Bersama DPD saling bersinergi tuntaskan masalah birokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.